Oke, sungguh makmur negeriku, sungguh makmur bangsaku. Hijau royo-royo. Dan percayalah, kalau setakat makan, sekedar untuk makan, nggak akan habis guys di negeri kita, di bangsa kita, di negeri Indonesia ini guys. Memang mantap dari swadaya pangan, ketahanan pangan. Dan sebelum aku ngebahas masalah, nanti aku nunjukin ke kalian inilah situasi. Kemarin aku pergi ke rumah abang aku sempat merekam karena memang sangat-sangat bagus, sawah padi menghijau. Dan sebelum ini aku tanya abang aku adalah melon, semangka, seperti inilah. Dan inikah yang dinamakan miskin, negara miskin, gak punya makan, kelaparan sampai mati. Jadi orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang gak punya otak, gak bisa berpikir secara jernih guys. Oke, kita lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di CJTV. Lama sekali, hampir 10 hari nggak ngonten karena sibuk guys. Jadi banyak yang kena aku buat, banyak orderan, banyak kerja. Begitu juga dengan netizen Malaysia, banyak cengcong, banyak bicara, banyak permintaan. Sekali lagi ada yang komen suruh nunjukin cop merah masa aku keluar dari Malaysia. Itu adalah bukti kalau aku pernah kerja di Malaysia, pernah keluar dari Malaysia tidak ilegal. Jadi dia ngebet sekali, suruh nunjukin pasporku, bukti ada cop merah, ada cop keluar dari Malaysia. Itu bermakna aku mempunyai dokumen di waktu aku bekerja di Malaysia guys. Jadi aku pun nggak tahu kenapa ngebet banget. Nggak mungkin aku 24 tahun kosongan di Malaysia, aku nggak mungkin. Jadi secara logika itu memang nggak mungkin, tapi nanti aku akan bagi tahu, nanti aku akan tunjukkan. Tapi hari ini aku ingin menyapa kalian dulu, tanya kabar kalian dulu, gimana kabar para penjilat, apakah masih aktif. Buat kalian netizen pendukung channel ini, yang support channel ini, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, aku pun nggak tahu kenapa netizen Malaysia ini ngebet sekali, ingin tahu cop keluar, masa aku keluar dari Malaysia setelah balik kampung dari Malaysia. Aku pun nggak tahu. Seperti yang kemarin viral, ada satu cikgu dari Malaysia, guru dari Malaysia, marah kepada anak didik, marah kepada murid-murid dia karena budak-budak ataupun anak-anak didik mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi cikgu ini marah karena jadi aku nggak paham, nggak orangnya, nggak gurunya, nggak semua tuh, kenapa sih kalian tuh seakan-akan tuh nggak terima kalau kalah ataupun lebih Indonesia lebih maju selangkah dari kalian. Kenapa kalian tuh nggak terima? Bahkan bahasa saja, kebanyakan bahasa Indonesia nih, budak-budak di Malaysia, murid-murid di Malaysia itu banyak sekali, anak-anak muda sekali itu menggunakan bahasa Indonesia dan mereka tidak terima, mereka tidak. Tapi kalau mereka bahasa Inggris, junjungan mereka tuh mereka bangga. Tapi kalau mereka pandai berbahasa Indonesia tuh mereka geram, mereka merasa tersaingi. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus bangsa Indonesia? Kenapa harus orang Indonesia yang jadi teladan? Kenapa harus Indonesia yang jadi contoh? Mereka tuh nggak terima. Jadi inilah titik kelemahan, titik keegoan, kedengkian terhadap Indonesia tuh nampak sekali. Bayangkan seorang cikgu marah kepada murid-murid karena mereka menggunakan bahasa Indonesia, rumah sakit, teman-teman. Why? Kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan Amerika, bukan British? Bangga dengan bahasa Inggris, tapi kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia tuh merasa malu. Kenapa harus Indonesia yang jadi teladan, menjadi contoh? Kenapa harus Indonesia? Aduh. Kemudian untuk penjilat, kepada penjilat, banyak video-video yang negatif tentang Malaysia, tapi aku nggak mau mereaksi.
Dan itu aku yakin para penjilat tidak akan berani mereaksi video-video tersebut. Ada seorang driver taksi online, dia pun mengatakan dia prihatin dengan rakyat Malaysia. Banyak yang miskin, sampai uang 5 ringgit pun nggak punya. Jadi mereka tuh prihatin. Dan video-video seperti ini para penjilat tidak akan berani mereaksi. Dan bila ada seseorang yang mengatakan kalau hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia, para penjilat di depan, garda terdepan untuk mereaksi video-video negatif tentang Indonesia. Mereka orang Indonesia, garda terdepan mereaksi video-video yang negatif, yang buruk, yang merasa Indonesia itu lemah, merasa negara tertinggal itu. Para penjilat ini adalah jadi garda terdepan untuk mereaksi video-video tersebut. Tapi bila ada video orang Malaysia sendiri yang mengatakan Malaysia itu miskin, banyak kemiskinan, bukan miskin tapi banyak juga kemiskinan, bahkan sampai 5-6 ringgit pun nggak ada di poket, di dompet itu nggak ada. Mereka akan bungkam, mereka akan mulut mereka ini merasa terjahit, ada plaster, masking tape, solasi, lem G. Jadi mereka ini seakan-akan diam, buat tak tahu, buat bodoh, buat peka, buat tuli, buta. Mereka nggak akan berani untuk mereaksi video-video yang orang Malaysia sendiri mengatakan seperti itu. Dan yang anehnya bila ada salah seorang yang mengatakan Indonesia ABCD, mereka akan menjadi yang pertama kali mereaksi dan akan diviralkan. Itulah otak-otak penjilat yang nggak tahu diri, yang aku pun heran kenapa dia seperti ini, guys. Apakah mereka ini sengaja ataupun ada yang menyuruh, aku pun sendiri nggak tahu. Seakan-akan mereka akan suatu saat akan balik ke Indonesia. Dia juga lupa keluarganya tuh hidup di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, mendapat bantuan sembako BPJS dari pemerintah Indonesia. Mereka tuh seakan-akan lupa. Dia selalu menjelek-jelekan negaranya sendiri. Dan untuk netizen Malaysia, bila ada orang seperti itu, mereka akan sokong, mereka akan tepuk tangan. Itulah perangai orang Malaysia. Dia tidak akan pernah mengakui bila ada sesuatu ataupun ada hal yang Indonesia menjadi teladan, menjadi contoh dari segi keamanan, politik, apalah semua. Mereka tidak akan menerima dan mereka akan merasa malu bila tertinggal selangkah dari Indonesia. Seperti contoh bahasa. Kalau mereka pandai bahasa Inggris, mereka akan bangga, bla bangga. Tapi bila mereka ada seseorang yang fasih dengan bahasa Indonesia, mereka akan geram, mereka akan mencemooh, mereka akan menggasak, mereka akan nggak suka, mereka nggak terima. Jadi seperti itulah perangai mereka. Jadi minta maaf buat teman-teman semua, khususnya yang support channel ini. Mungkin jarang membuat konten karena betul-betul sibuk, jadi aku minta maaf. Dan ini aku sempatin untuk membuat konten. Banyak sekali yang aku bahas, banyak sekali kasus-kasus yang aku akan ngebahas di channel ini, tapi harap bersabar karena masih sibuk. Dan cukup sekian, dan sekali lagi yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang dan tekan tombol subscribe bila kalian ingin mendapatkan info-info terbaru dari channel ini, guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.